Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Lutfi dari Prodi Informatika. Di sini saya mendapat beasiswa S dari Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom di mata kuliah Cloud Computing. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal yang pertama adalah dijelaskan istilah di bawah ini. Untuk menjelaskan istilah-istilah di bawah ini. Yang pertama adalah software as service. Software as service adalah model penyedia model penyediaan perangkat lunak di mana aplikasi yang tidak perlu diinstal secara lokal di komputer pengguna, melainkan diakses melalui bisa bisa diakses melalui internet. Dengan software as service, pengguna cukup berlangganan layanan dan menggunakan aplikasi lewat browser atau aplikasi ringan. Ciri-ciri ciri-ciri utama software as service adalah pertama, berbasis cloud, di mana aplikasi di server milik penyedia pelayanan. Dua adalah akses lewat internet, jadi cukup menggunakan browser atau aplikasi mobile. Ketiga adalah model berlangganan, biasanya membayar bulanan atau tahunan. Empat adalah skalabilitas yang tinggi, mudah menambah atau mengurangi jumlah pengguna sesuai kebutuhan. Lima adalah pemeliharaannya otomatis, untuk update dan patch dilakukan oleh penyedia, bukan oleh pengguna. Contohnya adalah Microsoft Soft 365, Google Workspace, Dropbox, dan Salesforce. Untuk keuntungan dan kerugiannya adalah yang pertama adalah keuntungan. Keuntungan software as service adalah tidak perlu biaya instalasi yang rumit, biaya awal lebih rendah dibandingkan membeli lisensi permanen. Yang ketiga adalah bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Yang keempat cocok untuk kolaborasi tim karena data tersimpan di cloud. Dan untuk kerugiannya adalah selalu bergantung pada koneksi internet, data yang tersimpan di server pihak ketiga bisa menjadi isu keamanan dan privasi. Yang ketiga adalah biaya berlangganan jangka panjang bisa lebih tinggi dibandingkan sekali beli. Jadi, software as a service membuat perangkat lunak lebih mudah diakses dan dikelola, tapi menuntut kepercayaan pada penyedia layanan serta koneksi internet yang lebih stabil. Yang ketiga adalah utility computing. Utility computing adalah model layanan di mana sumber daya komputasi disediakan sesuai permintaan dan ditagih berdasarkan penggunaan aktual. Jadi mirip dengan utilitas seperti listrik atau air. Definisi dan konsep komputasi utility juga dikenal sebagai utilitas komputer, adalah model penyediaan layanan di mana penyedia menyediakan sumber daya komputasi seperti daya pemrosesan, penyimpanan, dan aplikasi kepada pelanggan sesuai kebutuhan dengan biaya berdasarkan penggunaan daripada tarif tetap. Jadi model ini memungkinkan organisasi untuk menyewa sumber daya daripada membelinya, mengurangi biaya awal, dan memungkinkan manajemen TI yang fleksibel. Karakteristik utamanya adalah pay per use atau bayar ketika dipakai saja. Hubungan dengan cloud adalah fondasi ekonomi dari cloud computing. Layanan seperti AWS atau Google Cloud menggunakan prinsip ini agar perusahaan kecil bisa punya infrastruktur raksasa tanpa modal besar di awal. Yang ketiga adalah integrated network. Jaringan integrasi atau integrated network merujuk pada sistem yang kohesif, yang menggabungkan berbagai teknologi dan proses untuk meningkatkan komunikasi, efisiensi, dan kolaborasi di berbagai platform dan layanan. Untuk konsep umum, jaringan terintegrasi biasanya melibatkan interaksi yang mulus dari berbagai komponen dalam infrastruktur TI, dan aliran data yang lebih baik dan efisiensi operasional yang meningkat. Ini dapat mencakup integrasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komunikasi untuk menciptakan jaringan terpadu yang mendukung operasi bisnis. Istilah integrasi menyiratkan bahwa sistem yang berbeda bekerja secara harmonis bersama. Jadi seringkali difasilitasi oleh API dan teknologi jaringan yang didefinisikan perangkat lunak. Integrasi ini sangat penting bagi bisnis yang ingin menyederhanakan operasi mereka dan meningkatkan kemampuan digital mereka.
Fungsi utamanya adalah memastikan semua komponen dalam organisasi bisa saling bicara tanpa hambatan teknis. Contohnya adalah smart office, di mana CCTV, VoIP atau kantor telepon, atau telepon kantor, sistem absen, dan koneksi internet karyawan semua dikelola dalam satu kontrol pusat. Untuk soal kedua, jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Untuk penjelasannya, hybrid cloud computing adalah pendekatan yang menggabungkan private cloud atau infrastruktur milik organisasi sendiri dengan public cloud atau layanan cloud dari penyedia eksternal seperti AWS, Azure, atau Google Cloud, yang tujuannya adalah memanfaatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya dari public cloud, sekaligus menjaga kontrol dan keamanan data sensitif di private cloud. Ini adalah gambar arsitektur teknologi network dari hybrid cloud computing. Ada user interface, komponen corporate VPN, data center dan data center interconnect. Di sini adalah public cloud. Penjelasannya adalah arsitektur arsitektur network hybrid cloud computing menggabungkan infrastruktur on-premise atau lokal, private cloud, dan public cloud untuk fleksibilitas optimal. Ini memungkinkan data dan aplikasi berpindah mulus antara lingkungan sambil menjaga keamanan dan stabilitas. Untuk komponen utamanya adalah arsitektur ini mencakup tiga elemen inti: on-premise atau server fisik di lokasi perusahaan, private cloud atau cloud khusus organisasi, dan public cloud layanan seperti AWS atau Azure. Konektivitas jaringan seperti VPN, WAN, atau dedicated link menghubungkan semuanya, memastikan latensi rendah dan transfer data aman. Virtual jaringan atau SDN dan VPN memungkinkan pengelolaan fleksibel di mana firewall, load balance, load balancer, dan routing atau diotomatisasi melalui software. Untuk cara kerjanya adalah data mengalirkan melalui jalur aman seperti VPN yang terenkrip atau API untuk integrasi aplikasi. On-premise menangani data sensitif. Sementara public cloud sementara public cloud silakan beban sekian beras dengan orchestra seperti Kubernetes mengatur lalu lintas secara terpadu. Untuk platform manajemen hybrid menyatukan monitoring, keamanan, dan analitik di seluruh lingkungan. Jadi untuk keuntungan network adalah fleksibilitas, beban kerja pindah antar cloud berdasarkan kebutuhan. Untuk keamanan, di mana data sensitif tetap lokal. Sementara public cloud gunakan gunakan enkripsi dan firewall. Ini adalah skalabilitas, di mana kombinasi edge computing kurangi latensi untuk aplikasi real time. Sebagai contohnya adalah perusahaan manufaktur simpan data produksi di on-premise, bos analitik, public cloud via VPN. Ketiga adalah 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Sebutkan dan jelaskan. Ada 3 faktor. Faktor pertama adalah faktor teknologi, di mana kesiapan infrastruktur. Kedua adalah keamanan dan privasi data. Ketiga adalah integrasi sistem. Untuk faktor organisasi adalah komitmen manajemen, di mana dukungan dari pemimpin perusahaan sangat menentukan arah dan keputusan implementasi. Kedua adalah kesiapan SDM, tim IT, dan pengguna akhir harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Tiga adalah perubahan budaya kerja. Klub mendorong kolaborasi dan fleksibilitas sehingga perlu adaptasi budaya kerja. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, regulasi dan kepatuhan, di mana regulasi lokal terkait data dan teknologi. Kedua adalah persaingan pasar, di mana tekanan dan kompetitor bisa mendorong adopsi cloud untuk efisiensi dan inovasi. Ketiga adalah dukungan eksternal, kesediaan vendor cloud yang andal, dan dukungan teknis yang sangat berpengaruh. Yang terakhir keempat adalah faktor manusia, di mana pelatihan dan edukasi, yang mana pengguna perlu dilatih agar dapat memanfaatkan cloud secara optimal. Kedua adalah resistensi terhadap perubahan,
perlu strategi untuk mengatasi penolakan atau ketakutan terhadap teknologi baru. Ketiga adalah kepuasan pengguna. Sistem cloud harus mudah digunakan untuk memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Maaf. Sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama, ada 8 keuntungan dari virtualisasi dan cloud computing. Pertama adalah pengurangan biaya administrasi hardware, di mana dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tidak perlu ada penambahan perangkat komputer, server, dan peripheral secara fisik. Kedua adalah kemudahan backup dan recovery. Server-server yang dijalankan di dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Yang ketiga adalah kemudahan deployment, di mana server virtual dapat di-cloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi. Yang kedua adalah mengurangi panas. Dengan berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panas server dan data center. Ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendingin AC. Untuk yang kelima, mengurangi biaya biaya space. Semakin sedikit jumlah server, berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Jika server bertempat pada suatu location server atau data server, ini akan berimbas pada pengurangan biaya sewa. Yang keenam adalah kemudahan maintenance dan pengelolaan. Jadi jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi biaya waktu dan biaya mengelola. Hmm, maaf. Yang ketujuh adalah standarisasi hardware. Virtualisasi melakukan simulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifik hardware tertentu tidak jadi masalah. Jadi sistem ini perlu mendeteksi ulang hardware sebagaimana sistem sebagaimana interaksi pada sistem komputer atau fisik. Yang kedua adalah kemudahan replacement. Jadi untuk proses penggantian dan update spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Ini untuk tiga kerugian adalah yang pertama adalah satu pusat masalah. Virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan sebuah telur dalam satu keranjang. Jika server induk bermasalah, maka sistem virtual machine di dalamnya tidak bisa digunakan. Jadi, ketika ada server induk bermasalah, maka sistem virtual machine juga akan bermasalah. Yang kedua adalah spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Ini adalah jika terjadi satu serangan jika terjadi satu pusat serangan. Menempatkan semua server dalam satu komputer akan menjadikan sebagai target serangan. Jika hacker benar-benar mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, ada kemungkinan ia mau menyusup ke dalam server-server virtual dengan menggunakan informasi yang ada pada server induk. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.